Ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amalan mutaqabbal ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberinya kesempatan ya untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kelas ini dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ya, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang ilmu tauhid ya. Sekarang kita masuk kepada tema hubungan ilmu kalam dan ilmu tasawuf dan filsafat ya kan. Jadi ini selalu menjadi pembahasan ya karena ilmu kalam ya sebagian memasukkan bahwa ini bagian daripada ilmu tauhid karena di dalam ilmu kalam ini banyak aliran-aliran, banyak pemahaman-pemahaman dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami kudrat dan iradah ataupun sifat-sifat Allah taala. Baik. Apa itu definisi ilmu kalam ya kan? Jadi ilmu kalam adalah merupakan satu disiplin ya keilmuan yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah ya, yang membahas tentang Tuhan, kalam atau rasul-rasul, wahyu ya itu menjadi tema pembahasan atau tentang sifat-sifat Tuhan ya, tentang sifat-sifat Tuhan. Kemudian persoalan-persoalan kalam Tuhan ya, maksudnya berkaitan dengan wahyu, Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk. Jadi persoalan-persoalan atau masalah-masalah biasanya mengarah kepada pembahasan atau perbincangan yang mendalam dengan dasar atau dalil-dalil, argumentasi-argumentasi, hujah-hujah ya. Baik yang argumentasinya bersifat rasional, akliyah ya, ataupun nakliyah. Jadi dalam konsep ilmu tauhid, pendekatan akal, pendekatan itu ada dua cara Terus ya, mana? akliyah ataupun nakliyah. Ya, akliyah artinya pendekatannya adalah pendekatan rasional, argumentasi, hujah-hujah. Sementara kalau pendekatannya nakliyah yaitu biasanya melalui wahyu, melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Itu dia pendekatannya, ya pendekatan keagamaan untuk mengenal Tuhan. Nah, kita bisa memadukan dua pendekatan ini, argumentasi ini yaitu dalil akli dan dalil nakli. Jadi dalil akli adalah pendekatannya menggunakan akal, menggunakan logika, menggunakan argumentasi ya rasional. Sementara pendekatan nakliyah yaitu pendekatan wahyu. Pendekatannya pendekatan syariat. Ya, pendekatannya pendekatan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia begitu cara memahaminya atau cara menggunakan argumentasi untuk mengenal Tuhan atau untuk mengenal sifat-sifat Tuhan atau untuk mengenal wahyu itu melalui dua pendekatan itu. Jadi ilmu kalam juga biasanya orang menyebutnya ya dengan beberapa nama. Ya, artinya ada persamaan, ada titik persinggungannya, ada titik kesamaan. Nah, ada sebagian mengatakan ilmu usuluddin. Ilmu adalah pengetahuan-pengetahuan usul, asas-asas din agama. Jadi asas-asas agama. Asas-asas agama biasa tentang Tuhan, malaikat, rasul, sifat-sifat Tuhan. Itu maka namanya usuluddin, ya. Ataupun ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, untuk ma'rifah, untuk mengesahkan Tuhan dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada artinya mengesahkan ya, meyakini bahwa Allah itu maha esa ya, maka dia namanya tauhid.
Kita supaya tauhid kita benar sampai kepada kesimpulan kita, pemahaman kita bahwa Allah Maha Esa, ya kan? Nah, itu kita dapatkan melalui ilmu tauhid atau ilmu kalam, ya. Pendekatannya tadi dua, bisa pendekatan akliyah dan pendekatan nakliyah. Ada juga ulama mengatakannya fikih akbar. Ya, fikih akbar ini tentang Tuhan, pembahasannya tentang Tuhan, tentang tauhid, ya kan? Nah, ini dia fikih akbar. Jadi Imam Abu Hanifah ada mengarang buku tauhid yang beliau namakan fikul akbar. Ya, fikih yang paling besar, pemahaman yang paling mendasar. Ini nama lain daripada tauhid. Dan ada juga yang menamakannya teologi Islam. Ya, teo artinya ketuhanan. Jadi kita membahas tentang ketuhanan yang berkaitan dengan Tuhan, sifat-sifatnya, ya kan, kudrah iradatnya, ketentuan ketetapannya. Nah, ini yang dibahas dalam definisi ilmu kalam tadi, kan. Disebut ilmu usuluddin karena dia membahas tentang pokok-pokok agama, tentang asas-asas agama, dasar-dasar agama. Dasar agama apa? Ya itulah tauhid Tuhan, ya, membahas tentang kerasulan, kenabian, malaikat-malaikat yang gaib-gaib, ya. Disebut ilmu tauhid karena kita membahas tentang keesaan Tuhan. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan ilmu kalam dan ilmu tasawuf, di mana titik-titik singgungnya, ya, di mana istilahnya persamaan dan perbedaan-perbedaannya, ya. Jadi kalau ilmu tasawuf itu berfungsi sebagai memberikan wawasan spiritual untuk menumbuhkan rasa, ya, rasa cinta, rasa kenikmatan beribadah, rasa kemanisan iman, ya kan? Jadi wawasan spiritual yang disentuhnya adalah spiritualitas kita, titik G-spot kita, ya, titik Tuhan, ya, God spot, ya kan? Untuk menumbuhkan, memunculkan itu, ya, supaya kita melalui apa? Biasanya melalui hati, zauq, wijdan, ada rasa, ya kan? Karena ilmu tauhid ilmu rasa, rasa nyaman, rasa diawasi oleh Allah, rasa merasa bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, hidup kita sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu membuat kenyamanan kalau kita hayati. Jadi disitulah titik-titik persamaannya. Jadi ilmu tauhid atau ilmu kalam menjadikan ilmu itu bisa kita hayati, bisa kita dalami, bisa kita kita tarik nilai-nilainya, ya kan? Jadi ilmu tasawuf ini lebih kepada penyempurna daripada ilmu tauhid, ya kan? Ilmu tauhid kan kita membahas tentang Tuhan, ilmu apanya kita bisa merasakan hadirnya Tuhan dalam diri kita, ya. Kita merasa terjamin rezeki kita, memang sudah ada ayatnya. Kemudian kita merasa segala sesuatu perbuatan kita, ucapan kita, kata-kata hati kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa muraqabah ini, rasa kita diawasi sehingga kita tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan maksiat, melakukan istilahnya yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia, tasawuf itu lebih kepada penyempurna kepada ilmu tauhid, ya. Jika kita lihat dari sudut pandang, ya, tasawuf ini lebih kepada sisi terapannya, aplikasinya,